Sekarang muncul lagi fenomena nge-live ngeguyur-guyur yang disuruh nenek-nenek. Jadi berarti kan ada cucunya di belakang itu atau anaknya yang nyuruh dia buat melakukan itu. Netizen ramai-ramai kecam live TikTok guyur badan dapat gift. Konten live mengguyur badan 24 jam demi mendapat saweran gift dari netizen TikTok menuai kecaman. Konten ini dianggap sebagai kategori self-harm, mengemis, dan eksploitatif. Biasanya dalam live tersebut, seseorang bakal berdiri di dalam kolam atau empang selama berjam-jam. Dia akan masuk ke dalam kolam atau kubangan lumpur sambil berdiri atau duduk di kursi plastik. Kalau mendapatkan satu gift dari penonton, mereka bakal mengguyur tubuh dengan satu gayung. Jika mendapat 100 gift, dia mengguyur badannya dengan ember besar. Biasanya yang live itu lansia guys, lo pernah lihat kan? Selain meminta TikTok untuk tegas melarang akun violence seperti ini, netizen juga mengingatkan kita semua agar tidak mendukung konten ini dengan cara tidak menontonnya. Ini fenomena apa lagi ya Besti? Coba tolong deh, TikTok do your magic ya. Kok makin kesini makin kesana nih kata orang istilahnya ya nggak sih? Dari mulai live pengemis-pengemis online ini ya, yang cuman live diem aja nampar-nampar muka, terus tidur, udah aneh. Terus dia berendam di sungai, nyiram-nyiram kepala, udah aneh. Sekarang muncul lagi fenomena nge-live ngeguyur-guyur yang disuruh nenek-nenek. Nih aku yakin 1000 yakin tuh nenek-nenek gak akan punya smartphone dan gak akan ngerti yang namanya aplikasi TikTok buat live. Jadi berarti kan ada cucunya di belakang itu atau anaknya yang nyuruh dia buat melakukan itu. Ini udah mental breakdown banget, udah kacau banget. Kalian tau film Hunger Games gak? Dimana orang-orang kaya senang ngelihat tersiksanya orang-orang yang lagi sedang berjuang. Jadi makin banyak ada yang kenapa-napa, mereka akan nyawer sebanyak-banyaknya. Jadi aku yakin orang-orang yang nyawer di live kayak ginian adalah orang-orang yang mental itu udah rusak. Yang dia makin seneng ngelihat nenek-nenek ini menderita, ngeguyur kepalanya, dan dia akan nyawer. Jadi kalau ada yang bilang kita nyawer karena kasihan, enggak. Lo nyawer karena lo tuh gak punya pikiran. Kalau lo emang kasihan, lo kasihan sama nenek itu, cari dia di mana tempat tinggalnya, dibantu. Tanpa perlu harus ngeliat dia menderita. Kalau kita ngebantu karena ngeliat orang menderita, berarti kita something wrong with our pikiran ya, sama our mind ya. Kayak di Hunger Games kan kayak gitu kan, sama kayak Squid Game juga gitu. Penontonnya akan nyawer segede-gedenya kalau orang yang ditaruhkannya itu misalnya kalah atau sampai misalnya ngeri banget kan. Aduh please dong TikTok do your magic ya. Gue gak ada masalah ya kalau kayak aku sendiri live jauh banget lah ya. Aku live masih baru, gak berharap yang kayak penonton langsung ribuan. Tapi aku juga survive banget. Kita jualan, kita berusaha untuk tampilkan yang terbaik, live yang berfaedah. Penontonnya tuh kadang-kadang trafficnya susah banget ya, tapi aku akan keep fighting, gak ada masalah. Cuman live-live kayak gini tolong dong do your magic ya, do something TikTok please. Please banget. Bukan masalah apa-apa ya, mereka bukan ngebayain dirinya sendiri lagi, mereka ngebayain orang lain, apalagi nenek-nenek. Kayak Masya Allah, astagfirullahaladzim, kayak apa ya itu yang namanya perasaan orang yang nyuruh orang tuanya melakukan itu. Please ya, aku bener-bener yang kayak kalau ketemu deket gue gebuk itu orang, rasanya pengen gue gebuk ya, gebuk. Ih, gede banget aku nengoknya. Nggak tahu lah boy kan, aku asal nengok video kayak gitu kayak mana ya. Ya nggak tahu lah, entah dia, entah cucunya ataupun entah anaknya, entah siapa lah gitu yang nyuruh lah gitu ya kan. Ini aku baru pulang sholat Jumat nih kan, ini pas mau hari Jumat. Ya gimana ya, ini nggak video kayak gitu memang banyak gitu loh orang-orang yang nge-live di TikTok bermacam-macam gitu. Dan ya banyak tua muda juga banyak, tapi dengan cara yang berbeda. Ini nggak tahu lah kan, nenek itu entah ini aku ya mungkin prediksi aja, entah cucunya lah yang nyuruh, entah anak yang nyuruh gitu loh. Tapi ya pasti itu bukan keinginan si neneknya, karena kan ya nenek sekarang apa ya masalah kayak gitu ya kebanyakan tuh pada belum ngerti lah gitu kalau misalnya belum ada yang ngasih tahu. Nah, dan pasti kalian tuh pernah nonton nenek itu nge-live gitu loh sampai subuh loh boy. Nggak tahu lah tadi itu mulai dari jam berapa, nggak tahu, asal aku scroll TikTok pasti muncul dia gitu loh, asal udah malam gitu loh. Ya gimana ya, mau di give misalnya tuh orang-orang pasti mikir juga misalnya mau di give, kasihan gitu loh, dia guyur air itu subuh loh, betul lah ya kan, dinginnya kayak mana gitu loh. Ya aku bikin video kayak gini kayak ngeluarin suara dari isi hatiku aja lah gitu loh. Jadi misalnya kalian sependapat, coba kalian komen di bawah gitu kan. Ya semoga aja entah dari pihak yang seperti itu yang menonton mungkin bukalah gitu pintu hatinya gitu loh, karena banyak dengan cara yang lain yang memang itu memang positif, cuman lihat kondisi juga lah, dengan kondisi fisik kayak gitu boy, kasihan boy.
ya kalau misalnya kali kita masih sehat kayak gini, maksudnya masih muda kayak gini ya nggak masalah lah ya kan, banyak kok gitu loh. Ini udah menua gitu loh, jadi ya udahlah. Tapi banyak soalnya nih aku udah nggak ada, kok nggak aku suruh juga nenek aku. Live mandi tahu kan? Kasih ini guyur segini, yang begitu. Nah yang live ini saya itu lebih sedih. Karena yang live itu adalah seorang nenek-nenek. Terus saya telusuri akun itu, apakah dari awal memang punya nenek-nenek. Kecurigaan saya benar tuh. Ternyata bukan punya beliau, tapi punya seorang perempuan muda. Gini ya, itu emaknya atau bukan, yang jelas itu orang tua. Sudah nenek-nenek. Kalau bukan orang tuanya, maka dia nggak beradab karena membiarkan nenek-nenek live berjam-jam berendam. Ngemis. Apalagi itu emaknya, durhaka. Misal nenek-nenek itu adalah emaknya, dan emaknya sendiri yang minta untuk berendam. Membiarkannya berendam berjam-jam untuk ngemis, itu durhaka. Menjadikannya alat biar penonton mengasihani, itu tanda nggak punya hati. Kita sendiri yang ngemis, itu tercela. Apalagi memperalat orang tua. Na'udzubillah, emak kita itu posisinya nomor 3. Allah, Rasulullah, emak kita. Dan azab yang dibayar kontan di dunia dan diazab juga di akhirat adalah durhaka kepada orang tua. Jangan main-main dengan itu. Kita punya anak-anak kita yang bales. Hidup sempit, mungkin kaya tapi gelisah, dan di akhirat sengsara. Itu kan memang kalau di live itu kan banyak tuh yang mandi lumpur, mandi air, mandi junub, apa mandi apalah gitu. Maksud gue di komenan itu kalau misalnya gue lihat ya, gue nonton juga berarti ya gitu. Maksud gue di komenan itu kan banyak yang bilang kerja, jangan pemalas, makanya kerja, jangan tidur aja, jangan mandi lumpur aja gitu. Ya itu kan udah jelas-jelas dari komenan, ribuan komen itu, yang komen ngomong suruh kerja itu dia ngasih nge-gift. Aku bingung gitu kenapa masih pada ngasih gift. Itu doang yang gue bingungin gitu. Dan akhir-akhirnya makin kesini makin kacau, yang kayak nenek-nenek suruh mandi air, suruh diguyur air gitu. Maksudnya apa? Biar kasihan gitu. Dan kadang-kadang gimana ya, TikTok ini kan seluruh Indonesia ya, seluruh dunia. Orang luar lihat TikTok Indonesia gimana gitu, kayak ya gitu. Nah tapi yang jadi masalahnya adalah coba dicari siapa pencetus pertama yang mandi-mandian itu pencetusnya siapa gitu, apa orang Indonesia apa luar gitu. Tapi kayaknya orang Indonesia gitu. Ide lu tuh brilian, beneran sumpah, ide lu tuh gue akuin brilian gitu. Kenapa bisa sampai nemu live kayak gitu dan nemu kayak apa sih namanya, ngasih nge-gift gitu. Terus yang oke, mandi lumpur itu juga. Ada lagi yang cuma tap layar apa sih namanya, saling tangkap gitu. Gue juga ngikutin itu saling tangkap, cuma ya hilang lagi. Dapat 10 hilang 11 gue followers gue. Maksud gue bikin konten yang bermanfaat gitu, kayak misalkan konten kreator apa make upan kayak kan. Terus abis itu live jualan tuh lebih bermanfaat. Live apa ya gitu, share apa gitu, kayak maksud gue dua pihak TikToknya juga mohon maaf ya, pihak TikTok mungkin nanti agak filter lagi, maksudnya jangan dikasih panggung yang live mandi-mandian gituan gitu, please. Gimana ya, TikTok kan platform nomor 1 gitu, maksud gue jangan sampai turun gitu. Gimana sih pihak TikTok, aduh gue pokoknya kepanjangan. Pokoknya intinya jangan ditonton, jangan di give, udah gitu doang. Pihak TikTok tolong blokir apa, tapi jangan blokir TikTok gue, belum ada followersnya gue ya. Iya, cari tuh yang pencetusnya ya, jangan lupa tag gue.